Bab 631 Nenek moyang tidak berguna. Aku tidak percaya lagi. Apakah kamu dirasuki roh jahat hari ini? Kuling Feng mengertakkan gigi karena marah, mengambil cangkir itu lagi, mengocoknya, lalu membantingnya ke atas meja. Membuka tutupnya, ada jam 36 di dalamnya. Ye Bufan berkata, "Ya, kali ini sangat besar. Sayang sekali kalian kalah dalam 2 dari 3 pertandingan. Anak-anak dewasa harus memejamkan mata. Adegan berikut tidak cocok untuk anak kecil." Dia berteriak dengan sangat gembira, tetapi Wang Zian meraih lengan bajunya dan berkata, "Apakah kamu gila? Apa yang akan kamu lakukan?" Petik 2. Ye Bufan berkata dengan heran, "Tidakkah kamu lihat? Aku baru saja menang, apa salahnya membiarkan mereka menguangkan taruhan mereka?" Menuangkan taruhannya. Apakah kamu tidak melihat siapa mereka? Apakah Anda tahu identitasnya? Tidak peduli sejarawan atau raja judi, yang mana yang bisa Anda sakiti. Terima saja sesuai keinginanmu, beruntunglah kamu kalau tidak malu. Wang Zian tidak berani membiarkan Ye Bufan melakukan segalanya dengan benar, jika tidak, dia akan menyinggung perasaan 2 pemuda dari keluarga bangsawan di depannya. Dia berbicara dengan suara yang sangat pelan, tetapi orang-orang di sebelahnya masih bisa mendengarnya, itu dengan jelas. Seseorang mengikuti dan berkata, "Nona Wang, Anda benar, adalah hal yang normal bagi anak muda untuk berkumpul dan bercanda, tetapi hanya tertawa dan berbicara, tidak perlu terlalu serius." Petik 2. Kamu benar, ini hanya taruhan kecil. Jika kalah, kamu kalah. Memang benar semua orang senang. Petik 2. Adik, kamu benar-benar beruntung. Ayo, izinkan aku bersulang untukmu. Mereka yang berbicara adalah orang-orang yang mengetahui detail Si Tianqi dan Kuling Feng. Mereka semua ingin mengambil kesempatan untuk menjilat dan mencari cara untuk mereka berdua. Selanjutnya, Ye Bufan melihat sekeliling, melihat wajah tersenyum di sekitarnya, dan berkata dengan suara dingin, "Ini taruhanku, apakah ini ada hubungannya denganmu? Kapan giliran Anda yang mengambil keputusan untuk saya?" Setelah selesai berbicara, dia melihat ke arah Kuling Feng dan Si Tianqi, "Saya bersedia menerima kekalahan dan melepas pakaian saya." Petik 2. Sudah lama kukatakan padamu bahwa anak laki-laki ini sakit jiwa dan berani serius dengan tuan muda tertua keluarga Si. Bukankah ini mencari kematian? Petik 2. Saya pikir akan sangat bagus jika saya memenangkan permainan, tetapi saya tidak melihat siapa lawannya. Dia adalah dewa perjudian muda, murid dari Master Top Xia Hawao. Bisakah dia menyinggung perasaannya? Petik 2. Anjing itu menggigit Lu Dongbin, tetapi dia tidak memiliki hati yang baik. Tidakkah dia menyadari bahwa kami membantunya menemukan cara untuk turun dari tangga? Petik 2. Orang-orang di sekitarnya segera menjauh, seolah-olah mereka telah sangat terhina. Dalam pandangan mereka, Ye Bufan hanyalah pion yang tidak diketahui. Bab ini belum selesai, silakan balik halamannya. Titik. Meskipun dia lebih beruntung, tidak peduli di mana Si Tianqi adalah, baik latar belakang keluarga Si maupun Kuling Feng tidak dapat diprovokasi oleh orang biasa. Terutama Kuling Feng. Anda harus tahu bahwa ada 2 kekuatan besar di kota Jiangbei yang melampaui 4 keluarga besar, yang lainnya adalah Xia Hawao, master tertinggi. Seperti yang kita semua tahu, Kuling Feng adalah murid yang paling dicintai Xia Hawao, dan kemungkinan besar dia akan mewarisi jubahnya di masa depan. Begitu tak kenal ampun sekarang. Mengapa kamu tidak mencari kematian? Wajah Si Tianqi menjadi pucat, dia menatap Ye Bufan dan berkata, "Apakah kamu yakin kamu serius?" "Saya pikir ini adalah taruhan yang pasti menang, tetapi saya tidak mengharapkan hasil ini." Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan berada di depan begitu banyak orang. Jika dia benar-benar melepas pakaiannya, itu akan memalukan. Dan dia tidak menyangka anak laki-laki di depannya akan berani melawannya. Bagaimanapun, dia adalah putra tertua dari keluarga Si, seluruh keluarga Si. Tapi hasilnya tidak terduga lagi. Ye Bufan. Dia tidak peduli dengan ancamannya dan berkata dengan pasti, "Tentu saja saya yakin. Saya selalu yakin." Ye Bufan, apa yang akan kamu lakukan? Petik 2. Wang Zian tidak bisa lagi mengendalikan amarah batinnya dan meledak sepenuhnya.
Dia tahu betul bahwa si Tianqi tahu tentang hubungannya dengan Ye Bufan, dan jika dia menyinggung keluarga si Fukang Pharmaceutical pasti akan terlibat. Tanpa Ku Lingfeng mengambil tindakan, satu si Tianqi sudah cukup untuk membawa bencana bagi keluarga mereka. Tahukah Anda bahwa ini adalah putra tertua dari keluarga si, dan Anda mampu menyinggung perasaannya? Selain itu, Tianqi baru saja memberitahu saya bahwa dia bersedia membantu Fukang Pharmaceuticals kami dengan 300 juta yuan untuk meringankan situasi saat ini. Apakah Anda tahu? Kamu tahu bahwa 300 juta dolar ini adalah penyelamat keluarga kita. Tapi kamu cukup baik untuk menyinggung orang lain dengan mengirim mereka ke kematian. Bukankah ini penipuan keluarga Wang kita? Kamu bertindak sangat egois napasmu. Apakah kamu akan mengabaikan hidup dan mati keluarga kita? Setelah mendengar apa yang dia katakan dalam satu tarikan napas, banyak orang yang menonton sedikit tercengang. Baru sekarang mereka tahu bahwa hubungan antara Ye Bufan dan Wang Xian tidaklah dangkal. Dengan cara ini, sepertinya kita mengerti mengapa tuan muda dari keluarga Si ingin menimbulkan masalah bagi pemuda ini. Ekspresi bangga muncul di sudut mulut si Tianqi. Bagaimanapun, statusnya tidak sebanding dengan seorang gadis kecil. Dia mencibir dan berkata, bab ini belum selesai, silakan balik halamannya. Ye Bufan, apakah kamu melihat kesenjangan di antara kita? Inilah perbedaan antara punya uang dan tidak punya uang. Uang hanyalah kertas bagiku, tapi itu adalah kertas untukmu. Ini sangat penting. Saya tahu Anda seharusnya bertaruh 200 juta koin huaxia dengan saya sekarang untuk menghindari rasa malu. Pada saat ini, dia sangat bangga. Inilah perbedaan antara identitas. Jika saya menang, Anda harus mempermalukan saya, tetapi jika saya kalah, Anda bahkan tidak memiliki kemampuan untuk membiarkan saya menghormati taruhan saya. Yang lain juga mencibir. Pemuda ini benar-benar cuek. Dia baru saja memberimu satu langkah, tapi kamu tidak tahu harus berbuat apa sekarang. Dia tidak peduli dengan statusnya saat menantang tuan muda dari keluarga kaya. Minta maaf, kamu terlalu banyak berpikir. Ye Bufan mengabaikan Wang Xian yang marah dan berkata kepada kedua orang itu, akui kekalahan dan buka pakaianmu. Setelah mendengar ini, wajah si Tianqi langsung berubah menjadi warna hati babi. Ia tidak menyangka pemuda ini benar-benar berani bertahan dan membiarkannya melepas pakaiannya. Saat ini, Wang Xian sangat marah hingga dia menitikkan air mata, apa yang akan kamu lakukan? Mengapa kamu ingin menyakiti keluarga Wang kami seperti ini? Pada saat ini, dia merasa menyesal di dalam hatinya dia membawa pria ini ke resepsi. Jika Ye Bufan tidak datang, dia tidak akan menimbulkan masalah sebesar itu. Ku Lingfeng berkata dengan ekspresi dingin, nak, aku akan memberimu kesempatan lagi untuk menarik kembali apa yang baru saja kamu katakan. Jika tidak, kamu tidak dapat menanggung konsekuensinya. Tahukah kamu siapa aku? Tahukah kamu siapa tuanku? Tahukah kamu bahwa saya adalah Xia Hawao? Keberadaan macam apa yang ada di Jiangbei? Tentu saja, orang ini tidak ingin melepas pakaiannya dan lari, jika tidak maka akan memalukan, jadi dia pindah dari divisi di belakang dia. Begitu dia selesai berbicara, bahkan hati Wang Xuening pun menegang. Xia Hawao, Master nomor 1, jelas merupakan sosok yang menonjol di kota Jiangbei. Kecuali Master Ge, tidak ada yang berani bersaing dengannya, bahkan keluarga Wang, kepala dari 4 keluarga besar. Bagaimanapun, identitasnya ada di sana. Tidak hanya budidayanya yang tidak terduga, dia juga memiliki sekte Kongtong sebagai pendukungnya. Di mata orang lain, menghadapi atasan Ku Lingfeng, murid dari Master nomor 1 Xia Hawao, pemuda di depannya pasti akan mundur, dan inilah satu-satunya cara yang bisa dia pilih. Apakah kamu mencoba menakutiku? Ye Bufan tersenyum tipis, dan kemudian ekspresinya tiba-tiba berubah dingin. Sudah kubilang, tidak ada gunanya bahkan jika kamu keluar dari leluhurmu hari ini. Bab 632, terkena. Ye Bufan mengatakan yang sebenarnya. Sue Changhai, adik laki-laki dari kepala sekte Kongtong yang datang ke timur, adalah Master Ku Lingfeng dalam hal senioritas, tapi dia tidak dipukuli seperti anjing olehnya. Sungguh konyol jika seorang murid dan cucu berani berlari ke arahnya dan pamer. Begitu dia mengucapkan kata-kata ini,
semua orang terkejut. Ia justru berani memprovokasi langsung sekte Kuling Feng hingga menimbulkan bencana besar. Benar saja, ekspresi Kuling Feng tiba-tiba berubah, dan dia memancarkan niat membunuh yang ganas. Wah, kamu sedang mencari kematian. Ye Bufan tidak peduli sama sekali. Di matanya, seseorang di tahap awal Xuanji tidaklah berarti lebih baik dari seekor semut. Dia melambaikan tangannya dan berkata, kamu bisa melakukannya jika kamu mau. Tapi kamu harus menguangkan taruhanmu terlebih dahulu. Jangan mengambil kesempatan untuk gagal membayar hutangmu, jika tidak maka akan berdampak buruk bagi reputasimu sebagai raja judi. Petik 2. Kamu, wajah Kuling Feng pucat, tetapi pada akhirnya, dia menahan keinginan untuk melakukan sesuatu. Pertama-tama, dia telah menghukum mati pemuda di depannya, dan nyawanya pasti akan diambil. Namun, situasi di depannya jelas tidak cocok. Meskipun dia berstatus bangsawan, jika dia membunuh orang secara terbuka pada kesempatan seperti itu juga akan membawa masalah yang tidak perlu bagi tuannya. Kedua, seperti yang Ye Bufan katakan, jika dia kalah taruhan dan membunuh orang, reputasinya akan hancur total, dan bahkan tuannya Xia Hawao akan dipermalukan. Kedua alasan itu ditumpangkan bersama, dan pada akhirnya dia menekan niat membunuh di dalam hatinya. Ye Bufan masih memasang ekspresi bercanda di wajahnya. Oke, sudah cukup. Ayo cepat tunaikan taruhannya. Saya tidak sabar. Wang Zian berteriak histeris. Ye Bufan, tahukah kamu apa yang kamu lakukan? Kamu menjebakku. Keluarga Wang kita, bisakah kamu memikul tanggung jawab ini? Melihat bahwa dia telah menyinggung keluarga bangsawan terlebih dahulu, dan sekarang benar-benar menyinggung Kuling Feng, dia benar-benar pingsan, yang telah menyebabkan bencana besar bagi keluarga Wang. Ye Bufan berkata dengan dingin, jangan khawatir, satu orang melakukan pekerjaan dan yang lain bertanggung jawab. Apa yang saya lakukan tidak ada hubungannya dengan keluarga Anda. Si Tianqi dan Kuling Feng saling memandang, dan sekarang mereka tidak punya yang lain pilihan. Wah, kamu kejam. Sejarawan kami telah mencatat dendam ini. Setelah selesai berbicara, si Tianqi mulai melepas pakaiannya. Dan kami, sekte Kongtong. Sebaliknya, cara Kuling Feng melepas pakaiannya lebih sederhana. Dengan guncangan internal yang tiba-tiba, setelan lurusnya langsung berubah menjadi pecahan seperti kupu-kupu dan melayang di saat yang sama menunjukkan kekuatannya yang besar. Melihat adegan ini, seluruh wanita yang hadir berbalik. Bab ini belum selesai, silakan balik halaman. Dan para pria yang menyanjung secara otomatis membentuk lingkaran, mengelilingi mereka berdua. Meskipun mereka berdua mengenakan celana dalam di tubuh mereka dan tidak benar-benar telanjang, bagi dua orang yang selalu menyendiri dan sombong, ini hanyalah rasa malu dan hina yang besar, dan mereka gemetar karena marah. Putra tertua keluarga Si yang bermartabat dan raja judi kecil pada akhirnya hanya kehilangan satu celana dalam. Jika menyebar, itu pasti akan menjadi skandal besar. Tidak ada keraguan bahwa kebencian antara mereka dan Ye Bufan telah teratasi. Nak, tunggu saja aku. Kuling Feng dan keduanya meninggalkan pesan kejam secara bersamaan, lalu meninggalkan resepsi di tengah perlindungan semua orang. Meskipun mereka berjalan sangat cepat, dan meskipun ada banyak orang di sekitar yang melindungi mereka tetap menarik banyak orang untuk menonton, menunjuk, dan berbicara di sepanjang jalan. Hal ini membuat kedua orang itu sangat malu dan marah, dan mereka ingin mencari celah di tanah untuk dirayapi. Setelah kejadian selesai, para tamu yang hadir langsung bubar. Tak satu pun dari mereka ingin berhubungan dengan pemuda ini, karena takut mendapat masalah. Adegan resepsi yang tadinya sangat meriah tiba-tiba menjadi sepi. Ye Bufan memandang Wang Zian dan berkata, oke, aku akan mengantarmu kembali. Kamu tidak perlu membawaku kembali. Tolong menjauhlah dariku di masa depan. Wang Zian sangat marah sehingga dia berbalik dan meninggalkan klub nomor 7 sendirian. Ye Bufan tidak peduli sama sekali. Alasan mengapa dia menawarkan pengawalan sepenuhnya demi Wang Defu, dan dia sangat bosan dengan wanita ini. Wang Xuening mendatanginya dan berkata sambil tersenyum, apa, tidak ada yang menginginkannya. Kalau begitu kembalilah bersamaku. Ye Bufan tersenyum dan berkata, apa? Apakah kamu tidak takut dilibatkan olehku? Setengah bercanda dan setengah serius.
Meskipun keluarga Wang mereka adalah keluarga bangsawan tertinggi di kota Jiangbei, tetapi sangat sulit untuk menghadapi si Jia dan Xia Hawao sekaligus. Yang terpenting di mata banyak orang, hal itu tidak layak dilakukan oleh orang seperti dia. Wang Xuening tersenyum dan berkata, aku juga takut, tapi karena kamu adalah pacarku, aku harus bertanggung jawab padamu. Resepsi telah berakhir, Wang Xuening mengucapkan beberapa patah kata kepada Wang Gui, dan kemudian meninggalkan klub bergandengan tangan dengan Ye Bufan dan mengantar Rush pulang. Wang Xuening bertanya sambil mengemudi, setelah kejadian hari ini, tampaknya pernikahanmu dengan keluarga Wang benar-benar hancur, dan kamu bahkan tidak bisa berpikir untuk memutuskan pertunangan. Ye Bufan berkata, tidak masalah, itu cepat terselesaikan, semakin baik. Petik 2. Apa yang akan kamu lakukan terhadap keluarga Wang? Kamu telah menyinggung si Tianqi dan Kuling Feng hari ini. Seseorang akan berani membantu Fukang Pharmaceuticals lagi. Ini tidak mungkin sama sekali. Apa bedanya? Hal yang paling membanggakan di mata sebagian orang bukanlah apa-apa bagiku. Ye Bufan tidak menjelaskan, tapi implikasinya adalah itu si Tianqi memamerkan kekayaannya di hadapannya. Perekonomian kota Jiangbei tidak sebaik kota Jiangnan, dan dia adalah orang terkaya di Jiangnan. Jika dia bersaing untuk mendapatkan kekayaan, belum lagi si Tianqi, bahkan seluruh keluarga sejarawan pun tidak akan sekaya dirinya. Perusahaan investasi bersaudara, farmasi Longteng, komunitas Siwai Jiangnan, dan perhiasan Qin, industri-industri besar ini terintegrasi bersama, dan dana yang dapat dia gunakan jauh melampaui imajinasi semua orang. Jika dia mau, tidak akan sulit untuk membeli Xia. Wang Xuening tidak mengetahui identitas aslinya, tetapi tidak banyak bicara. Dia mengangguk dan berkata, bagus jika Anda tahu apa yang terjadi. Saya khawatir masalahnya tidak akan terpecahkan dan Anda tidak akan bisa untuk membatalkan pertunangan besok. Saya hanya bisa meminjamkan Anda kepada Wang Xian sekali, dan saya pasti tidak akan melakukannya lagi. Tidak lagi. Jangan khawatir, satu-satunya orang yang saya kenal di keluarga Wang adalah Paman Defu, tapi saya telah melakukan yang terbaik dan pasti akan memutuskan pertunangan besok. Setelah menerima jawaban tegas, Wang Xuening diam-diam merasa lega. Saat ini, Lamborghini miliknya melaju ke jalan terpencil. Tidak ada lampu jalan, lampunya gelap, dan tidak banyak pejalan kaki yang datang dan pergi. Kendaraan itu sedang melaju, dan tiba-tiba bayangan hitam muncul di depannya, tersandung ke arahnya. Ah! Kejadian itu terjadi secara tiba-tiba, Wang Xuening menjerit lalu menginjak rem. Sayangnya, sudah terlambat. Bayangan hitam itu terbang 2 atau 3 meter jauhnya, lalu tergeletak di tanah tak bergerak. Dia berteriak dengan panik, Xiao Fan, apakah aku menabrak seseorang? Dia hendak membuka pintu mobil dan keluar dari mobil untuk memeriksanya, tapi Ye Bufan menangkapnya dan berteriak, jangan bergerak. Muncul, dia dapat melihatnya dengan jelas dengan kesadaran spiritualnya. Jelas sekali bahwa orang ini melakukannya dengan sengaja, dan dia sangat terampil dan memiliki ki di pinggangnya. Saat baru saja bertabrakan dengan Lamborghini, pria tersebut menghindari titik vital dengan sangat terampil dan tidak terluka sama sekali. Kini tergeletak di tanah, tangan kanannya memegang erat pegangan ponsel kikinya, menunggu mereka keluar dari mobil, lalu membunuh mereka dengan satu tembakan. Jelas sekali bahwa ini adalah seorang pembunuh. Wang Xuening tidak mengetahui hal ini dan bertanya dengan panik, tapi, apa yang harus kita lakukan? Ye Bufan berkata dengan dingin, ayo, hancurkan. Bab 633, bertemu si pembunuh lagi. Wang Xuening terkejut dan langsung berteriak, bagaimana itu bisa dilakukan? Tabrakan tadi adalah kecelakaan lalu lintas, dan jika kamu menabrak orang itu lagi, itu akan menjadi pembunuhan, untuk sementara. Jadi dia memeluknya dalam pelukannya sendiri, posisi kedua orang itu dengan cepat bertukar. Sebelum Wang Xuening dapat bereaksi terhadap apa yang akan dia lakukan, Lamborghini menyala kembali, dan deru motor yang keras memenuhi langit malam. Ye Bufan tidak ragu-ragu dan langsung mengarahkan mobilnya ke sosok hitam di depannya. Wang Xuening tidak menyangka dia akan langsung memukulnya, dan dia berteriak dan mencoba menutup matanya. Namun saat ini, ia menemukan bayangan hitam yang jatuh ke tanah melompat,
seperti burung besar yang lepas landas, terbang di atas atap Lamborghini. Pembunuhnya juga terkejut. Dia sedang menunggu kesempatan untuk membunuh, tetapi dia tidak menyangka bahwa pihak lain tidak mengikuti rutinitas sama sekali dan benar-benar menabraknya lagi. Untungnya, dia sangat terampil dan bereaksi tepat waktu untuk menghindari tabrakan. Tepat ketika si pembunuh sedang bersukacita, dia tiba-tiba melihat sebuah tangan terulur dari jendela Lamborghini, dan kemudian cahaya dingin yang sangat halus muncul di langit malam. Kemudian dahinya menjadi dingin, otaknya langsung kehilangan kesadaran, dan dia terjatuh tanah dengan celepuk di tanah. Tentu saja, Ye Bufan tidak akan sopan kepada pembunuh yang datang ke pintunya, dan langsung menusuk otak lawan dengan jarum terbang. Dia menggunakan jarum filiform terbaik, dan tekniknya sangat unik sehingga otopsi forensik pun tidak akan menemukan kekurangan apapun. Terlebih lagi, bagian jalan yang dipilih oleh si pembunuh sangat bagus. Tidak ada kamera atau apapun di dekatnya. Bahkan jika polisi ingin mencarinya, mereka tidak akan dapat menemukan petunjuk apapun. Seperti dugaannya, beberapa jam kemudian, jasad si pembunuh ditemukan oleh orang yang lewat dan menelepon polisi. Setelah penyelidikan di tempat, diketahui bahwa dia adalah seorang buronan yang telah hilang selama bertahun-tahun, memiliki banyak kasus pembunuhan, dan membawa senjata kiki terlarang. Terlebih lagi, penyebab kematian pria ini sangat aneh. Pemeriksa medis tidak menemukan tanda-tanda pembunuhan dan akhirnya memutuskan bahwa kematian tersebut wajar. Tapi itulah yang terjadi kemudian. Ye Bufan tidak berhenti dan melaju ke depan dengan Lamborghini. Wang Suening mengusap dadanya yang tinggi, menarik napas dalam-dalam, dan jantungnya hampir melompat keluar. Setelah menenangkan keterkejutannya, dia bertanya, siapa itu tadi? Ye Bufan berkata, pembunuhnya. Wang Suening bertanya, bisakah itu dikirim oleh si Tianqi dan yang lainnya? Petik 2. Bab ini belum selesai, silakan balik halamannya. Bersikaplah tegas. Wang Suening berkata dengan heran, kamu tidak pernah bertanya, bagaimana kamu bisa begitu yakin? Apakah si Tianqi atau Kuling Feng, keduanya adalah orang yang sangat sadar wajah. Mereka kehilangan begitu banyak muka di pesta koktail hari ini, mereka akan melakukannya, pasti tidak jika kamu membiarkanku mati begitu saja, kamu harus mempermalukanku terlebih dahulu sebelum membunuhku. Jika tidak, bagaimana kamu bisa bergaul di lingkaran Jiangbei di masa depan? Petik 2. Wang Suening adalah wanita yang sangat cerdas dan tenang. Lalu aku segera menyadari bahwa perkataan Ye Bufan masuk akal. Dia bertanya, lalu siapa yang mengirim pembunuh ini? Bukankah dia di sini untuk membunuhku? Tidak, Ye Bufan berkata, itu harus dikirim oleh keluarga Lu. Lu Tianqi ingin membunuhku untuk membalas pembunuhan putranya. Petik 2. Wang Suening berkata, keluarga Lu. Saya sudah memperingatkan mereka, mengapa Anda masih berani menyerang Anda? Ye Bufan berkata, peringatan Anda hanya dapat membuat Lu Tianqi tidak berani menyentuh saya secara terbuka, tetapi Anda masih dapat menemukannya beberapa pembunuh. Lagi pula, tidak ada bukti untuk hal semacam ini. Bahkan para pembunuh ini tidak tahu siapa majikan mereka. Mereka hanya mengumpulkan uang untuk melakukan sesuatu. Wang Suening mengangguk, seperti yang dikatakan Ye Bufan. Bahkan jika mereka menangkap pembunuhnya hidup-hidup, tidak mungkin mereka bisa melacak kepala Lu Tianqi. Sama sekali tidak ada bukti untuk hal semacam ini. Xiao Fan, bagaimana kamu tahu pria itu adalah pembunuhnya? Tentu saja Ye Bufan tidak akan mengatakan bahwa dia melihatnya, dia hanya bisa berkata dengan santai, di tengah malam, orang ini tiba-tiba muncul di sini, dan itu terlihat tidak normal. Sebenarnya, saya hanya curiga dan ingin menakutinya, tetapi pria itu melompat, kalau tidak saya akan menginjak rem. Oh, Wang Suening mengangguk. Dia selalu merasa itu tidak sesederhana itu. Tapi dia tidak dapat menemukannya. Setelah mereka berdua sampai di rumah, Ye Bufan memijat seluruh tubuhnya seperti biasa, lalu kembali ke kamarnya untuk beristirahat. Setelah sarapan keesokan paginya, Ye Bufan berkata, ayo pergi, saya akan memutuskan pertunangan. Wang Suening berkata, jika Anda mengalami kesulitan, telepon saja saya. Jangan khawatir, hal kecil ini sederhana.
Tidak perlu merepotkan Anda, Nona Wang. Setelah mengatakan itu, dia naik taksi dan datang ke perusahaan farmasi Fukang. Begitu mereka turun dari bus, mereka melihat Hao Hongmei dan Wang Xian berdiri di depan pintu dengan ekspresi tidak ramah. Melihat kedatangan Ye Bufan, Hao Hongmei segera melangkah maju dan berteriak, "Ya, apa maksudmu? Bab ini belum selesai, silakan balik halamannya." Tanda tanya, keluarga Wang kami telah membuatmu sengsara. Ketika dia pulang tadi malam dia memberitahu Wang Defu tentang pertemuan itu, tapi diam-diam menceritakannya kepada Hao Hongmei. Setelah mendengar ini, Hao Hongmei menjadi marah dan menyebabkan bencana besar pada keluarga mereka. Bagaimanapun, mereka adalah sejarawan dan raja judi, jadi mereka tidak boleh menyinggung perasaannya. Dan sekarang adalah saat yang kritis. Awalnya, si Tianqi mungkin mencoba menarik perhatian para pemain demi Wang Xian, tetapi sekarang keluarga Si telah benar-benar tersinggung, apa yang harus mereka lakukan? Masalah terbesar Fukang Pharmaceutical saat ini adalah kekurangan uang. Bank telah menegaskan bahwa jika pinjaman 200 juta tidak dilunasi, seluruh Fukang Pharmaceutical akan ditutup pada pukul 10 pagi ini. Jika sebuah perusahaan ditutup, itu akan menjadi bencana. Tidak hanya semua saluran penjualan yang dibangun selama bertahun-tahun akan rusak, tetapi bahkan hak keagenan Longteng Pharmaceuticals yang baru saja diperoleh akan hilang, dan kerugian besar yang dilikuidasi akan terjadi, harus dibayar untuk kontrak penjualan yang telah ditandatangani sebelumnya. Bisa dikatakan begitu Fukang Pharmaceutical disita oleh bank, tidak ada kemungkinan untuk berdiri di kemudian hari. Ye Bufan tidak terkejut dengan reaksinya dan berkata dengan tenang, "Bibi Hao, sepertinya saya belum melakukan apapun untuk meminta maaf kepada Fukang Pharmaceuticals, kan? Kamu masih mengatakan tidak? Izinkan saya bertanya kepada Anda, anak malang yang tidak punya latar belakang, Anda di mana Anda memiliki keberanian untuk menantang Tuan Banshee dan Raja Judi Cilik? Tahukah Anda seberapa serius latar belakang mereka? Tahukah Anda seberapa besar bencana yang akan terjadi pada keluarga kita? Di mana Paman Defu? Dia sekarang ingin menemui Wang Defu secara langsung dan menjelaskan dengan jelas tentang pemutusan pertunangan. Kamu masih ingin mencari suamiku kan? Kamu telah menipu keluarga kita dalam hal ini, dan kamu masih berani memanggilnya Paman Defu. Biar ku beritahu, jika dia tidak ada di sini hari ini, jangan berharap untuk mendukungmu." Dalam pandangan Hao Hongmei, Ye Bufan tidak ada cara untuk mengakhirinya, jadi saya berpikir untuk meminta Wang Defu membantu menyeka pantat saya. Dia menyelinap ke sini sendirian untuk mencegah hal seperti ini terjadi. Ye Bufan, jangan mengandalkan ayahku lagi. Kamu telah menyebabkan masalah besar. Bahkan jika ayahku melapor, kamu tidak dapat menenangkannya. Wang Xian berkata, "Aku baru saja menelepon Tianqi dan memohon alamat sebelum dia setuju untuk memberi saya lebih banyak. Kami punya kesempatan. Tunggu dia datang. Selama Anda meminta maaf secara langsung dan lebih tulus, dia akan setuju untuk melupakan apa yang terjadi kemarin dan tidak akan meminta pertanggungjawaban keluarga Wang kami pada saat yang sama. Dia akan memberi kita 200 juta koin Huaxia untuk membantu Fukang Pharmaceutical mengatasi kesulitan ini." Bab 634, berlutut dan minta maaf. Dia baru saja menelepon si Tianqi dan menyetujui beberapa permintaan khusus pihak lain, tetapi dia tidak merasa sedih di dalam hatinya, dan bahkan berpikir ini adalah kesempatan yang baik. Melalui kejadian ini, dia menjadi anak buah si Tianqi, dan kemudian membatalkan pertunangannya dengan Ye Bufan. Wang Defu tidak bisa berkata apa-apa. Pada saat yang sama, uang tersebut juga dapat ditukar dengan pendanaan sebesar 200 juta dolar Tiongkok. Bagaimanapun, uang sangat penting bagi Fukang Pharmaceuticals saat ini. Sebelum Ye Bufan bisa berkata apa-apa, sebuah Hummer datang dengan kecepatan tinggi dari kejauhan dan berhenti di depan beberapa orang dengan suara rem yang keras. Setelah kendaraan berhenti, seseorang melompat keluar, si Tianqi lah yang terlihat sombong. Setelah keluar dari mobil, dia menatap tajam ke arah Ye Bufan, dengan kebencian di matanya. "Tianqi, kamu di sini." Setelah melihatnya, ekspresi Hao Hongmei tiba-tiba berubah, seolah-olah dia sedang melihat seorang kerabat, dan dia menyapanya dengan senyuman di wajahnya. Sikap ini tampak sangat berbeda dari cara dia memperlakukan Ye Bufan sekarang.
Jangan. Astaga, kami tidak bertemu denganmu selama beberapa hari, dan kamu menjadi semakin tampan. Hao Hongmei terus memujimu. Di satu sisi, dia melakukannya untuk bantuan keuangan 200 juta Fukang Pharmaceutical, dan di sisi lain, dia melakukannya untuk 200 juta bantuan keuangan Fukang Pharmaceutical. Di sisi lain, dia memang sangat puas dengan tuan muda keluarga ini. Hanya mereka yang memiliki latar belakang keluarga yang baik, memiliki keterampilan, berpenampilan cerdas, dan berasal dari keluarga kaya yang dapat layak mendapatkan putrinya. Sebaliknya, Ye Bufan yang mengenakan pakaian biasa jauh tertinggal. Wang Zian melangkah maju dan berkata, saya baru saja memberitahu Xiao Fan bahwa dia juga tahu bahwa apa yang dia lakukan kemarin adalah salah dan memutuskan untuk meminta maaf kepada Anda. Memikirkan apa yang terjadi kemarin, si Tianqi segera mengertakkan gigi dengan kebencian bertahun-tahun. Belum pernah ada orang yang begitu terhina dan terhina. Dia berkata, dengan tatapan sinis, kemarin anak ini mempermalukanku di depan banyak orang, dan permintaan maaf biasa bisa mengatasinya. Bagaimana bisa begitu murah? Tidak perlu mengikuti seorang rekan senegaranya memiliki akal sehat. Jika Anda memiliki permintaan, tanyakan saja padanya, dan saya akan memintanya untuk segera melakukannya. Wang Zian juga berkata, iya, Tianqi, jika Anda memiliki permintaan, cukup saja minta dia melakukannya. Petik 2. Si Tianqi berkata, panggil semua orang dari Fukang Pharmaceutical keluar dan minta dia berlutut dan bersujud di depan saya untuk meminta maaf. Masalah ini akan selesai. Hanya untuk mempermalukan Ye Bufan dulu, lalu membiarkan Ku Ling Feng mengambil nyawanya. Adapun koin 200 juta huaxia. Bab ini belum selesai, silakan balik halaman. Dia tidak berniat membantu Fukang Pharmaceuticals. Meskipun Wang Zian cantik, seorang wanita tidak bernilai uang sebanyak itu di matanya. Setelah si Tianqi selesai berbicara, dia mengangkat dagunya tinggi-tinggi dan menatap Ye Bufan dengan ekspresi bangga. Ekspresi Wang Zian stagnan, dengan ekspresi bermasalah di wajahnya. Menurut pendapatnya, permintaan ini terlalu berlebihan. Kenapa? Kamu tidak mau. Lupakan saja jika kamu tidak mau. Titik. Biar ku beritahu, itu 200 juta koin huaxia, yang bisa membuat banyak orang membungkuk dan bersujud kepadaku. Tanda tanya. Apa maksudmu dengan Tuhan? Ayo lakukan sekarang. Lakukan. Hao Hongmei takut si Tianqi akan marah, jadi dia segera berkata kepada Wang Zian, mengapa kamu berdiri diam? Hubungi semua orang di perusahaan. Wang Zian juga tahu bahwa sekarang bukan waktunya untuk ragu, jadi dia segera menelepon Departemen Administrasi Perusahaan dan meminta semua karyawan turun. Dalam sekejap, ratusan karyawan berkumpul di depan Fukang Pharmaceutical. Orang-orang ini melihat segala sesuatu di depan mereka tanpa bisa dijelaskan, tidak mengetahui apa yang sedang terjadi. Si Tianqi menjadi semakin bangga, dan mendatangi Ye Bufan dengan arogan, dan berkata dengan wajah sinis, nak, apakah kamu melihat kesenjangan antara kamu dan aku sekarang? Apakah kamu sangat tidak yakin dan tidak nyaman, tapi apa yang bisa kamu lakukan? Bagaimana tentang hal itu? Kenyataannya sangat kejam. Saya adalah tuan muda berpangkat tinggi dari keluarga bangsawan, dan Anda hanyalah pecundang tingkat rendah. Meskipun Anda tidak mau, Anda tetap harus bersujud kepada saya dan meminta maaf, memohon pengampunan saya seperti anjing. Hidup ini sungguh indah. Meski begitu, kamu tetap memohon padaku untuk datang. Semakin banyak dia berbicara, semakin dia bangga. Pada akhirnya dia tertawa terbahak-bahak, seolah ingin melampiaskan semua penghinaan dan depresi yang dideritanya kemarin. Kemarin dia memang dipermalukan, tapi hari ini, Wang Zianlah yang secara pribadi menelepon dan memintanya untuk datang dan berjanji biarkan Ye Bufan menundukkan kepala dan meminta maaf padanya. Ternyata pihak lain hanyalah anak miskin tanpa uang dan latar belakang keluarga si. Sungguh sia-sia. Berani memprovokasi dia, si Tianqi, di tanah seluas 3 hektar di Jiangbei. Dia menjadi tidak sabar. Dia menunjuk ke arah Ye Bufan dan berteriak kepada semua orang yang hadir, kemarin, anak laki-laki inilah yang berani menimbulkan masalah bagiku di resepsi dan membuatku terlihat bodoh di depan umum. Sekarang nasib Anda masing-masing ada di tangannya.
Selama dia bersujud kepada saya dan meminta maaf, saya dapat meminjamkan 200 juta koin Huaxia kepada Fukang Pharmaceutical untuk menyelesaikan kesulitan Anda saat ini. Jika dia tidak meminta maaf, maka Anda akan menunggu banknya disita, lalu semua orang akan menyelesaikannya. Bab ini belum selesai, silakan balik halamannya. Petik 2. Setelah dia mengatakan ini, terjadi keributan di antara karyawan yang hadir. Mereka semua bekerja di kota Jiangbei, dan Si Tianqi sering datang ke Fukang Pharmaceutical sebelumnya. Mustahil untuk tidak mengetahui bahwa ini adalah putra tertua dari keluarga Si. Saya mendengar bahwa Ye Bufan memprovokasi itu adalah Si Tianqi, dan semua orang segera memandangnya dengan celah. Anda harus tahu bahwa raksasa keluarga Si bukanlah sesuatu yang mampu dimiliki oleh Fukang Pharmaceuticals, dan itu mungkin membawa masalah besar bagi mereka. Apakah kamu melihatnya? Begitu banyak orang yang mengharapkanmu untuk berlutut dan meminta maaf kepadaku. Mulailah sekarang, bersujud dan akui kesalahanmu. Mungkin aku akan mempertimbangkan untuk melepaskanmu sekali saja. Setelah mengatakan itu, dia mengeluarkan ponselnya dari sakunya dan berkata, sayang sekali jika tidak mengambil foto benda menarik seperti itu. Saya harus menyimpannya sebagai kenang-kenangan untuk digunakan di masa mendatang agar saya dapat melihatnya, melakukannya saat aku sedang tidak bahagia. Ayo, ini waktunya untuk memulai. Ye Bufan tetap diam. Dia meliriknya seolah dia idiot. Apakah kamu sakit? Kapan aku berjanji untuk meminta maaf padamu? Petik 2. Apa, Anda tidak ingin meminta maaf? Jadi kamu telah menipuku lagi. Wajah Si Tianqi langsung berubah jelek, tidak apa-apa jika kamu tidak meminta maaf, tapi 200 juta koin Huaxia akan terbuang sia-sia, dan kamu tinggal menunggu kebangkrutan. Ye Bufan, cepat minta maaf. Jika kamu tidak meminta maaf, kita semua akan mendapat masalah. Petik 2. Ya, jangan menipu semua orang hanya karena kamu. Petik 2. Apa yang masih kamu lakukan? Itu semua masalahmu sendiri. Kenapa kamu memprovokasi tuan muda tertua dari keluarga Si? Sekarang berlutut dan minta maaf, jangan membuat masalah bagi kami. Meskipun banyak orang yang hadir memiliki kesan baik terhadap Ye Bufan sebelumnya, tapi sekarang ini menyangkut kepentingan mereka sendiri. Orang-orang ini semua berteriak serempak, dan bahkan ada suara-suara celaan. Hao Hongmei berteriak, kamu Bufan, apakah kamu mendengar itu? Kamu adalah penyebab masalah ini sejak awal, jadi aku tidak akan menyalahkanmu dengan meminta maaf sekarang. Merasakan suasana di sekitarnya, seringai muncul di wajah Si Tianqi. Ya, apa yang masih kamu bicarakan? Berlututlah dengan cepat. Izinkan saya memberitahu Anda, waktu saya terbatas. Sekarang saya menghitung sampai 3. Jika Anda masih tidak berlutut, Anda tidak akan punya kesempatan. 3, 2. Sebelum dia selesai menghitung, sebuah tamparan keras tiba-tiba muncul di hadapannya. Aku berlutut di depan adikmu. Ye Bufan menamparkan wajah arogan Si Tianqi, dan langsung menariknya keluar sejauh 4 atau 5 meter, menghantam Humer di belakangnya dengan keras. Bab 635 Serigala Bermata Putih. Tamparan itu begitu kuat sehingga Si Tianqi berputar di tanah 2 kali dan mengeluarkan seteguk darah bercampur giginya. Dia tidak pernah menyangka pihak lain akan mengambil tindakan begitu dia mengatakannya, dan menjadi begitu kejam. Nak, beraninya kamu memukulku. Sebelum dia selesai berbicara, Ye Bufan mencengkeram kerah bajunya dan menghujani mulut besarnya ke wajahnya. Si Tianqi benar-benar tertipu, dan semua orang di sekitarnya juga tertipu. Dia tidak menyangka Ye Bufan akan mengambil tindakan begitu dia mengatakannya. Pada saat yang sama, hati semua orang tenggelam ke dasar. Semuanya berakhir. Setelah Si Tianqi dipukuli, Fukang Pharmaceutical benar-benar berakhir. Brengsek, hentikan dengan cepat. Ye Bufan, lepaskan Tianqi. Hao Hongmei dan Wang Zian berteriak dan bergegas menuju Ye Bufan bersama-sama. Tapi setelah berlari beberapa langkah, Si Tianqi terjatuh ke tanah dengan terbang di atasnya. Meskipun Ye Bufan marah, hatinya masih sangat rasional dan menggunakan kebijaksanaan dalam tindakannya. Bagaimanapun, ini adalah Fukang Pharmaceuticals, dan pihak lain adalah putra tertua dari keluarga Si.
Dia tidak ingin meninggalkan terlalu banyak masalah untuk Paman Defu sebelum pergi. Si Tianqi mendorong Wang Ziyan dan Hao Hongmei menjauh, bangkit dari tanah dengan marah, dan berteriak keluar, "Ling Feng, cepat bunuh anak ini." Awalnya, rencana dia dan Ku Ling Feng adalah untuk mereka berdua. Adapun pembagiannya tenaga kerja, pertama-tama dia akan menghina Ye Bufan, dan kemudian Ku Ling Feng akan menemukan kesempatan yang cocok untuk membunuhnya. Tapi sekarang situasinya telah berubah. Dalam kemarahan, dia tidak lagi peduli dengan rencana apapun dan ingin membunuh Ye Bufan secara langsung. Begitu dia selesai berbicara, sosok Ku Ling Feng muncul di depan semua orang. Pria ini telah berganti pakaian latihan berwarna putih hari ini, dan dia terlihat sangat bergaya. Sekarang dia memutuskan untuk mengambil tindakan, dia tidak menahan diri sama sekali, dan seluruh tubuhnya memancarkan aura kuat dari prajurit tingkat Xuan. Sepanjang jalan, yang lain menyerah dan langsung mendatangi Ye Bufan. "Wah, kamu sangat sombong." Ku Ling Feng berkata dengan tatapan arogan, "Hari ini aku akan menunjukkan kepadamu apa itu pejuang sejati." Meskipun Ye Bufan baru saja bertindak sangat kejam, dia tidak peduli karena dia hanyalah seorang prajurit, hanya orang biasa dengan keterampilan yang lebih baik. Tapi dia adalah murid Xia Hawao, master tertinggi di Jiangbei. Keduanya tampaknya berada di level yang berbeda. Berdasarkan mentalitas ini, dia sama sekali tidak menganggap serius orang lain, dan mengulurkan tangannya untuk meraih leher orang lain. "Ku Gong, bab ini belum selesai, silakan balik halamannya." Telah mengambil tindakan, dan anak ini telah selesai. Tentu saja, Dewa Penjudi Kecil adalah murid Tuan Xiaohu yang paling berharga, dan dia sangat terampil. Ini bukan salah orang lain, ini kesalahannya sendiri. Mencari kematian. Melihat Ku Ling Feng mengambil tindakan, yang lain tidak bisa menahan diri untuk tidak berbisik. Mata Hao Hongmei dan Wang Ziyan dipenuhi dengan kebencian, dan mereka berharap Ku Ling Feng bisa mencekik pria berbahaya ini sampai mati. Bang, meski semua orang menantikannya, hasilnya jelas berbeda dari yang mereka harapkan. Ada suara yang tajam, dan Ku Ling Feng tidak berbeda dengan si Tianqi sekarang, dan juga ditampar ke tanah oleh Ye Bufan. Apa yang terjadi? Orang-orang di sekitarnya tidak dapat mempercayai mata mereka. Ku Ling Feng, yang begitu kuat, terlihat sangat mengancam, dan dikabarkan sangat kuat sambil lalu. Orang yang paling menyebalkan adalah Ku Ling Feng sendiri. Dia adalah murid dari guru yang paling berkuasa. Dia bangkit dari tanah, dan kali ini kemarahan di hatinya benar-benar muncul. Dia tidak lagi peduli untuk membunuh orang di depan umum, dan meninju wajah Ye Bufan dengan pukulan yang keras. Tapi hasilnya pukulannya kosong, lalu kerahnya tersangkut di tangan Ye Bufan, dan mulut besar itu pecah lagi. Sama seperti dia baru saja memukul si Tianqi, dia dipukuli hingga ke kepala babi dalam sekejap mata. Hao Hongmei, Wang Ziyan dan si Tianqi, yang baru saja bangkit dari tanah, mau tidak mau melebarkan mata mereka ketika melihat pemandangan ini, dan bola mata mereka hampir menonjol keluar dari rongganya. Apa yang sedang terjadi di sini? Ini benar-benar berbeda dari yang mereka harapkan. Bagaimana mungkin tuanku, yang dikabarkan sangat kuat, bisa dipukuli seperti anjing? Pada saat ini, Ku Ling Feng diliputi ketakutan, karena saat Ye Bufan meraih kerah bajunya, energi di tubuhnya langsung tersegel, sepenuhnya menghilangkan kemampuannya untuk melawan. Tingkat kultivasi macam apa yang dimiliki anak ini? Dia jauh lebih tinggi dari saya. Siapa dia? Sebelum dia bisa menjawab pertanyaannya, Ye Bufan mengangkat kakinya dan menendang perutnya, membuatnya terbang keluar. Aku akan menganggap kalian berdua beruntung hari ini. Aku akan mengampuni nyawamu. Keluar dari sini. Jangan biarkan hal itu terjadi lagi. Dia memang mengatakan yang sebenarnya. Jika dia tidak menganggap bahwa ini adalah Fukang Pharmaceuticals, dia tidak ingin menimbulkan masalah yang tidak perlu pada Wang Defu. Mengambil tindakan tidak semudah menamparkan mulut seseorang. Saat Ku Ling Feng diusir, ki di tubuhnya. Bab ini belum selesai, silakan balik halaman. Kembali beroperasi jauh lebih terampil dari dia. Nak, tunggu saja aku, kami tidak akan membiarkanmu pergi. Dia dan si Tianqi mengucapkan kata-kata kasar bersama-sama, lalu mereka berdua membantu mereka tersandung ke dalam Humer.
Ye Bufan berkata, jika Anda memiliki kemampuan, datang saja kepada saya. Masalah hari ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya dan tidak ada hubungannya dengan Fukang Pharmaceutical. Kedua pria itu mendengus dingin, naik ke mobil karena malu, dan kemudian masuk cepat pergi. Terjadi keheningan sesaat, dan hasilnya benar-benar di luar dugaan semua orang. Hao Hongmei dan Wang Ziyan benar-benar ketakutan dengan pemandangan ini. Mereka tertegun sejenak sebelum sadar. Hao Hongmei berkata, brengsek, tahukah kamu apa yang kamu lakukan? Sekarang kamu telah mengacaukan Fukang Pharmaceuticals kami. Wang Ziyan juga berkata dengan kebencian di wajahnya, Ye Bufan, mengapa kamu melakukan ini? Mengapa kamu mengacaukan kami, keluarga Wang? Tahukah Anda bahwa itu Tuan Muda Si? Tahukah Anda konsekuensi melakukan ini? Petik 2. Ye Bufan melambaikan tangannya dan berkata, lupakan saja, ini awalnya demi wajah, saya ingin membantu Anda lebih banyak, tetapi sayang sekali Anda telah sangat mengecewakan saya. Semua keluhan di antara kita telah berakhir di sini, dan kami tidak akan pernah berhubungan lagi dengan Anda. Hao Hongmei berteriak dengan marah, kamu telah sepenuhnya menyakitiku, membunuh keluarga Wang kami dan melukai Fukang Pharmaceuticals. Apakah kamu ingin melarikan diri? Wang Ziyan berteriak, kamu serigala bermata putih, berkat aku ayahku begitu baik padamu. Tanda tanya petik 2, Ye. Bufan menatap Wang Ziyan dengan ekspresi dingin, lalu melihat sekeliling lagi, melihat orang-orang di sekitarnya dan berkata, kamu juga berpikir begitu. Karyawan lain memang berpikir begitu, tapi tidak ada yang berani mengatakan apapun karena keganasan yang ditunjukkan Ye Bufan barusan. Petik 2. Pikiran pendek, lihat ke belakang, apa yang telah saya lakukan untuk Fukang Pharmaceuticals selama ini. Petik 2. Ye Bufan berkata, kamu tidak tahu berterima kasih, jika saya tidak melunasi hutang 50 juta yuan, jika saya tidak menghasilkan penjualan 50 juta yuan dalam satu hari, Anda bahkan tidak akan mampu membayar gaji Anda sekarang. Fukang Pharmaceuticals geng tersebut sudah lama bubar. Meskipun semua yang saya lakukan bukan untuk Anda telah mendapatkan manfaat dari saya, jadi kualifikasi apa yang Anda miliki untuk berdiri di sini dan mengeluh. Petik 2. Bab 636, saya adalah keluarga kaya. Mendengar perkataan Ye Bufan, banyak karyawan yang hadir kaget. Memang tanpa pemuda di depan mereka bahkan tidak akan mampu membayar gajinya, dan Fukang Pharmaceutical pasti sudah lama tutup. Memikirkan hal ini, banyak orang menundukkan kepala karena malu. Ye Bufan mengabaikan orang-orang ini, tetapi berbalik dan melihat Hao Hongmei dan putrinya. Dia berkata kepada Wang Ziyan, kamu sepertinya lupa bahwa akulah yang menyembuhkan lukamu sebelumnya. Tanpa aku, kamu akan menjadi seperti apa sekarang? Jangan bilang kamu ingin menikah dengan keluarga kaya dan berpegang teguh pada yang muda, tuan dari keluarga Si. Bahkan orang biasa pun tidak akan melihatnya. Lihat dirimu. Ekspresi Wang Ziyan stagnan. Memang benar bahwa selama periode ini, dia menjadi semakin tidak puas dan benci terhadap Ye Bufan, dan dia sepertinya telah melupakan kebaikan yang telah ditunjukkannya padanya. Jika pihak lain tidak menyembuhkan penampilannya yang rusak, saya mungkin akan hidup seperti hantu sekarang. Ye Bufan memandang Hao Hongmei lagi, kamu terus mengatakan bahwa saya menipu Fukang Pharmaceuticals. Tahukah kamu berapa banyak yang telah saya lakukan untuk Fukang Pharmaceuticals? Hao Hongmei mengerutkan kening dan berkata, bukankah itu hanya untuk melunasi hutang dan melakukan beberapa hal? Kinerja penjualan. Jadi apa? Fukang Pharmaceutical memiliki hak keagenan atas Longteng Pharmaceutical, dan hanya masalah waktu untuk mulai menjualnya. Benar, kepada perusahaan yang diambang kebangkrutan. Jika saya tidak angkat bicara, apakah Anda bisa mendapatkan agen tersebut? Ye Bufan berkata, dan Black Widow mengakuisisi 300 juta yuan di Gunung Yukuan, bukan? Pikir Black Widow akan mengambil inisiatif tanpa aku ikut campur. Aku memberimu begitu banyak uang. Kamu, wanita bodoh, aku menyuruh Paman Devo untuk menjual setidaknya 500 juta koin Huaxia, tapi kamu menjualnya seharga 300 juta yuan. Mendengarkan nasihat saya saat itu, bagaimana Fukang Pharmaceuticals bisa dijual?
Apakah Anda masih berada dalam kesulitan saat ini? Jelas sekali bahwa Anda gagal untuk berhasil dan gagal, dan sekarang Anda masih di sini menyalahkan semua orang. Petik 2. Ini, Hao Hongmei tidak bisa berkata-kata. Dia tidak pernah menyangka janda hitam itu akan datang untuk membeli Gunung Yukuan. Jika harga jualnya 500 juta, pinjaman sebelumnya 200 juta pun akan terlunasi, dan Fukang Pharmaceutical yang memiliki rantai modal yang cukup, memang tidak akan berada dalam keadaan sulit seperti saat ini. Kata-kata Ye Bufan mengejutkan semua orang yang hadir. Dengan kata lain, alasan mengapa Fukang Pharmaceuticals bisa hidup kembali dan melihat harapan lagi sepenuhnya karena kontribusi pria di depannya. Hao Hongmei jelas tidak mau menerima kenyataan ini. Bab ini belum selesai, silakan balik halamannya. Dan kemudian dia berteriak histeris, jadi kenapa? Bukankah kamu melakukan semua ini hanya untuk menikahi Yan kami dan mendapatkan milik kami properti keluarga Wang? Apakah menurut Anda saya, Ye Bufan, yang melakukan semua ini? Ye Bufan tersenyum dingin, Hao Hongmei, apakah kamu salah? Kapan kamu mendengar saya menyebutkan pertunangan? Kapan saya ingin menikahi putri Anda lagi? Ke dalam keluarga Wangmu. Hao Hongmei berteriak, benarkah? Meskipun kamu memiliki beberapa kemampuan, kamu tetaplah anak miskin, dan tujuanmu adalah bergabung dengan keluarga kaya. Saya, Ye Bufan, bertekad untuk melakukannya. Saya akan mencoba untuk melekat pada orang lain nanti. Wajah Ye Bufan penuh dengan penghinaan, dengan kata lain, bahkan jika saya ingin bergantung pada keluarga kaya, apakah Anda, keluarga Wang, pantas mendapatkannya di mata saya? Kekayaan keluargamu tidak ada apa-apanya. Dibandingkan dengan itu, bagi keluarga Wangmu, akulah yang paling kaya. Wang Zian berkata, Ye Bufan, aku tidak peduli apa tujuanmu datang ke rumah kami, lagi pula, kamu telah menipu Fukang Pharmaceuticals. Sekarang Anda telah menyinggung keluarga Si dan Fukang Pharmaceuticals kami. Titik. Hao Hongmei kemudian berteriak, ya, Anda masih berbicara omong kosong saat ini. Anda tahu bahwa bantuan keuangan 200 juta tidak baik untuk Anda. Seberapa pentingkah keluarga Wang kami sekarang? Selain itu, Tuan Si telah setuju untuk memberi kami bantuan 1 kali sebesar 300 juta. Dengan uang ini, keluarga Wang kami dapat hidup kembali sepenuhnya. Andalah yang benar-benar menghancurkan harapan Fukang Pharmaceutical. 300 juta. Apakah saya merusak harapan Fukang Pharmaceutical? Ye Bufan berkata, lihat jam berapa sekarang, kenapa Bang belum datang untuk menyegelnya? Petik 2. Setelah mendengar perkataannya, semua orang selalu mengeluarkan ponselnya untuk mengecek waktu. Saat itu sudah pukul 10.30 pagi, yang sepertinya sudah melebihi batas waktu yang ditentukan oleh Bang. Hao Hongmei berkata, apa maksudnya ini? Mungkin Bangnya datang agak terlambat. Petik 2. Ye Bufan berkata, apakah kamu sakit jiwa? Jelas sekali bahwa ini adalah rencana janda hitam terhadap keluarga Wangmu. Alasan mengapa Bang tidak datang untuk menyita adalah karena saya telah melunasi semua uangnya untuk Anda. Petik 2. Apa? Anda melunasi pinjaman 200 juta untuk kami? Bagaimana ini mungkin? Bagaimana Anda bisa punya banyak uang? Petik 2. Tidak hanya Hao Hongmei dan putrinya, tetapi orang-orang di perusahaan juga tercengang. Tidak ada yang mengira pemuda berpakaian biasa ini bisa begitu kaya. Bab ini belum selesai, silakan balik halamannya. Ternyata bahwa mereka hanya mengatakan bahwa mereka berasal dari keluarga kaya, padahal sebenarnya bukan. Hanya saja dia, Wang Zian tidak dapat mempercayainya, atau dia tidak ingin melihat bahwa apa yang dikatakan Ye Bufan adalah benar. Itu akan membuktikan betapa bodohnya tindakannya sebelumnya. Tidak mungkin, kamu pasti berbohong kepada kami. Saat ini, manajer keuangan yang sedang bertugas di kantor buru-buru berlari keluar. Mungkin karena terlalu bersemangat, atau berlari terlalu cepat, dia tersandung dan terjatuh 2 kali di sepanjang jalan, bahkan sepatu hak tinggi di kakinya pun hilang, terbang menjauh. Tapi dia tidak peduli. Dia mengangkat selembar kertas faks di tangannya dan berlari ke arah Wang Zian dengan sangat bersemangat. Tuan Wang, ini adalah tanda terima pembayaran yang baru saja datang dari bank. Kami telah membayar penuh dari pinjaman sebelumnya. Tidak perlu lagi khawatir perusahaan akan ditutup.
Setelah dia mengatakan ini, tempat itu menjadi gempar. Semua orang bersorak dan melihat mata Ye Bufan penuh kekaguman dan ekspresi rumit lainnya. Pemuda inilah yang sendirian menyelamatkan Fukang Pharmaceutical dari ambang kematian. Setelah mundur, mereka tidak perlu lagi khawatir perusahaan akan bangkrut atau kehilangan pekerjaan. Hao Hongmei dan Wang Xian tercengang. Saat ini, mereka lebih terkejut. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Ye Bufan benar-benar melakukannya. Sejujurnya, saya datang ke kota Jiangbei kali ini sebenarnya untuk pernikahan bayi ini, tetapi bukan untuk melamar, tetapi untuk memutuskan pertunangan. Namun melihat Fukang Pharmaceutical sedang menghadapi kesulitan, saya tidak mengungkitnya. Saya ingin membantu Anda menyelesaikan semua kesulitan tersebut sebelum membatalkan pernikahan. Sekarang saya telah memenuhi janji saya dan telah membantu Fukang Pharmaceuticals keluar dari masalah, dan saya juga telah memberi Anda hak keagenan Longteng Pharmaceuticals. Jadi sekarang saya melanjutkan kata pengantar saya dan secara resmi mengakhiri pertunangan saya dengan Wang Xian. Ibu dan anak perempuan Hao Hongmei sangat bingung saat ini. Mereka sengaja berencana memutuskan pertunangan. Tanpa diduga, mereka sama sekali tidak menyukai mereka dan datang begitu saja untuk memutuskan pertunangan. Ye Bufan berkata lagi, saya telah melakukan begitu banyak hal di keluarga Wang, dan aku tidak ada hubungannya denganmu. Hubungan ini sepenuhnya karena kebaikan Paman Devo kepada keluargaku. Segera transfer 800 juta koin Huaxia lagi ke Fukang Pharmaceuticals Anda mulai sekarang. Saya tidak akan berhutang budi apapun kepada keluarga Wang. Petik 2. Ketika dia sakit dan demam, dia mengandalkan pengiriman uang 1000 yuan yang dikirimkan oleh Wang Devo untuk menyelamatkan hidupnya. Hari ini dia telah mengembalikan 1 miliar yuan, yang dapat dianggap sebagai balasan atas kebaikan sebelumnya. Bab 637, memutuskan pertunangan secara langsung. Wang Xian hendak mengatakan sesuatu ketika tiba-tiba terdengar suara ding dari ponselnya. Dia membukanya dan melihatnya, hanya untuk melihat serangkaian nomor panjang di rekening banknya, yaitu 800 juta koin Huaxia. 800 juta, ini benar-benar 800 juta. Wang Xian sangat terkejut, seluruh tubuhnya mulai gemetar, dan tangan yang memegang ponsel bergetar hebat. Pantas saja dia heboh, ditambah 200 juta sebelumnya, ini berarti 1 miliar penuh. Bahkan farmasi Fukang saat ini mungkin tidak bernilai uang sebanyak itu. Selain itu, 1 miliar ini adalah uang tunai sebenarnya, bukan aset tetap. Saya khawatir hanya sedikit keluarga besar di seluruh kota Jiangbei yang dapat menghasilkan begitu banyak uang sekaligus. Tapi Ye Bufan dengan santai mengeluarkan 1 miliar hanya dalam satu malam. Saat ini, dia hanya memikirkan satu hal. Mereka benar-benar keluarga kaya. Fukang Pharmaceutical, yang dibanggakan oleh ibu dan anak mereka, tidak ada artinya di mata mereka. Melihat putrinya seperti ini, Hao Hongmei menoleh dengan bingung. Dia terkejut saat melihat nomor di sana, dan dia tercengang. Melihat ekspresi mereka, Ye Bufan tahu bahwa uang yang dia minta untuk ditransfer oleh An Yimo telah tiba, jadi dia berbalik dan pergi tanpa berkata apa-apa lagi. Dia benar-benar ingin membalas kebaikan Wang Devo, tetapi ada batasnya sekarang. Jika Hao Hongmei dan Wang Xian tidak begitu kejam, dia bahkan bisa memimpin Fukang Pharmaceuticals bangkit dan menciptakan eksistensi yang tidak kalah dengan 4 keluarga besar lainnya. Sangat disayangkan bahwa mereka sendiri menghancurkan masa depan dan harapan mereka untuk berkembang, dan itulah akhirnya. Berhenti, jangan pergi dulu. Hao Hongmei memanggil Ye Bufan. Dia telah menantikan putrinya menikah dengan keluarga kaya, tetapi ada keluarga kaya tepat di depannya. Dia pernah bertunangan sebelumnya, tetapi dia melewatkannya seperti ini. Kilatan rasa malu melintas di wajahnya, dan dia menggilat bibirnya yang kering dan berkata dengan acuh tak acuh, Xiao Fan, kita pernah salah paham sebelumnya. Sekarang kesalahpahaman itu telah terselesaikan, aku setuju dengan pernikahanmu dengan Xiao Yan. Petik 2. Ye Bufan tersenyum, ekspresinya penuh penghinaan. Jika ada kesalahpahaman di antara mereka, wanita itu tidak tahu sebelumnya dia punya uang, itu saja. Dia berkata, apa yang terjadi sebelumnya adalah masa lalu. Awalnya,
Saya ingin memutuskan pertunangan dengan Paman Defu secara langsung, tetapi sekarang saya memikirkannya, itu tidak perlu lagi. Silakan kembali dan sampaikan kepada saya, terima kasih kamu Paman Defu atas kebaikanmu, tapi pernikahan ini benar-benar tidak pantas. Melihat bahwa dia bersikeras untuk memutuskan pertunangan, ekspresi yang sangat rumit melintas di wajah Wang Xian. Sebagai salah satu dari 3 wanita cantik di kota Jiangbei, dia tidak pernah memikirkan hal itu, hari dia akan dipanggil keluar secara langsung. Dia meremehkan Ye Bufan sebelumnya, semata-mata karena dia merasa bahwa dia berasal dari latar belakang rendahan, bahwa dia tidak punya uang, dan bahwa dia harus menikah dengan keluarga kaya. Tapi sekarang semuanya sudah jelas. Dia adalah orang kaya dengan kekayaan bersih ratusan juta. Dia berasal dari keluarga kaya, tapi dia buta terhadap kebenaran. Dalam hal ini, tentu saja dia menyetujui pernikahan itu di dalam hatinya, namun sayang sekali dia ingin memutuskan pertunangan tersebut. Hao Hongmei buru-buru berkata, Xiao Fan, menurutku kamu dan Xiao Yan cukup cocok. Bisakah kamu tidak mundur? Ye Bufan terkekeh dan menggelengkan kepalanya, lalu berbalik dan pergi. Sekarang rasanya cocok, artinya cocok untuk uang saya. Saya tidak akan pernah menerima wanita seperti ini apapun yang terjadi. Merasakan penghinaan dalam senyumannya, harga diri arogan Wang Xian sepertinya telah tertusuk oleh pedang tajam. Dia berteriak, Ye Bufan, apa maksudmu? Apakah menurutmu aku tidak cukup baik untukmu? Hao Hongmei juga berteriak, benar, meskipun kamu punya uang, lalu kenapa? Xiao Yan kami cantik dan diakui sebagai salah satu dari 3 wanita cantik di kota Jiangbei. Dia temperamental, berpendidikan tinggi, dan cakap. Dia dapat mengelola perusahaan besar dengan aset lebih dari 100 juta bahkan jika kamu memegang lentera. Jadi saya menyarankan Anda untuk kembali secepatnya, jika tidak, Anda pasti akan menyesal di kemudian hari. Petik 2. Ye Bufan sepertinya tidak mendengar percakapan di antara keduanya dan terus berjalan ke depan dengan santai. Untuk wanita yang terlalu percaya diri, jika Wang Defu tidak ada di sana, dia bahkan tidak akan repot-repot melihat mereka. Melihat pihak lain melakukannya tidak tanpa niat untuk berhenti, Wang Xian berteriak di belakangnya, Ye Bufan, aku tidak percaya kamu dapat menemukan seseorang yang lebih baik dariku. Pada saat ini, hatinya penuh dengan keluhan, dan air mata mengalir di matanya. Dia pernah menjadi dewi yang diimpikan oleh banyak pemuda kaya, dan dia tidak pernah berpikir bahwa suatu hari dia akan ditolak oleh orang lain. Hao Hongmei mengikuti dan berteriak, itu benar, tidak peduli berapa banyak uang yang kamu miliki, kamu tidak akan melakukannya. Mungkin aku bisa menemukan wanita yang lebih baik daripada Xiao Yan kita. Ye. Bufan masih tidak peduli dengan teriakan mereka, tapi saat ini, sebuah suara yang jelas terdengar, siapa yang mengatakan itu? Apakah aku tidak sebaik dia? Semua orang melihat ke arah sumber suara dan melihat sesosok tubuh kurus berjalan keluar dari belakang kerumunan, melangkah maju dan meraih lengan Ye Bufan. Nona Wang, Hao, Hongmei dan Wang Xian langsung berteriak. Di kota Jiangbei, satu-satunya orang yang berani memanggil Nona Wang adalah Wang Xuening dari keluarga Wang. Bahkan Wang Xian tidak pernah berani menyebut dirinya dengan nama ini. Ya, Wang Xuening lah yang datang. Dia hari ini mengenakan gaun putih panjang dan kulitnya yang seperti jeli. Dia tampak seperti seorang putri yang berjalan keluar dari dunia dongeng. Dia tampak berseri-seri dan anggun. Berdiri di samping Ye Bufan saat ini, mereka berdua tampak seperti putri. Mereka pasangan yang sempurna, seperti anak emas. Ye Bufan tidak menyangka dia akan muncul di sini dan bertanya, mengapa kamu ada di sini? Petik 2. Aku di sini untuk menjemput pacarku. Bagaimana jika kamu melarikan diri? Wang Xuening mengedipkan mata padanya dengan nakal, lalu menoleh ke arah Hao Hongmei dan Wang Xian. Kamu tidak tahu, kan? Ini pacarku. Aku baru saja meminjamnya darimu tadi malam. Petik 2. Ini, Hao Hongmei dan putrinya tiba-tiba merasakan wajah mereka terbakar, seolah-olah mereka telah ditampar 100 kali. Baru saja, mereka berdua berdiri di sana sambil berteriak, mengatakan bahwa Ye Bufan tidak dapat menemukan wanita yang lebih baik daripada Wang Xian, tapi alhasil, mereka dalam sekejap,
dia menjadi pacar wanita tertua keluarga Wang. Hal-hal yang mereka banggakan sebelumnya, termasuk latar belakang keluarga, penampilan, dan kemampuan mereka, semuanya berubah menjadi lelucon di depan Wang Xuening. Mereka tidak seperti keluarga bangsawan Wang. Wanita tertua, tidak ada bandingannya sama sekali. Dalam hal penampilan, dia juga salah satu dari 3 wanita cantik di Jiangbei, bahkan lebih baik dari Wang Ziyan. Dalam hal kemampuan, Wang Ziyan mengambil alih Fukang Pharmaceuticals dari Wang Defu, tapi dia memulai dari awal. Dia membangun perusahaan kecantikan yang makmur disukai oleh wanita tertua dari keluarga Wang. Wang Xuening meraih lengan Ye Bufan, dan mereka berdua meninggalkan kerumunan bersama-sama, masuk ke Lamborghini yang diparkir di sebelah mereka, dan pergi dengan cepat. Wang Ziyan berdiri di sana seperti boneka, dengan penyesalan yang tak terbatas muncul di hatinya. Sungguh sebuah orang yang luar biasa, pria itu pernah menjadi tunangannya, dan mereka bertunangan, tetapi dia secara pribadi mendorongnya ke wanita lain. Jika dia diberi kesempatan untuk melakukannya lagi, dia pasti akan membuat pilihan yang berbeda kasusnya. Tidak ada obat penyesalan di dunia, setiap orang harus bertanggung jawab atas kesalahannya sendiri. Bab 638 Wang Defu yang marah. Hao Hongmei juga menyesalinya. Meskipun dia selalu berfantasi tentang putrinya menikah dengan keluarga kaya, dia juga tahu seperti apa keluarga kaya itu. Meskipun saya tidak tahu yang mana di antara Ye Bufan dan 4 keluarga bangsawan besar di Jiangbei yang lebih kuat, setidaknya 4 keluarga bangsawan besar tidak akan menghabiskan 1 miliar untuk keluarga mereka begitu saja. Melihat pria super kaya lolos dari tangannya, dia tentu saja tidak ingin melakukan ini dan berkata, "Xiaoyan, jangan khawatir dulu, masalah ini mungkin masih bisa berbalik. Masalah ini segalanya benar-benar tidak ada harapan. Bagaimana mungkin seseorang seperti Wang Xuening yang bisa menghancurkannya ke segala arah?" Hao Hongmei berkata, "Jangan lupa bahwa masih ada ayahmu. Anak itu paling mendengarkan ayahmu. Selama dia maju, pasti akan ada ruang untuk relaksasi." Mata Wang Ziyan berbinar ketika dia mendengar ini. Memang benar demikian. Alasan mengapa Ye Bufan sangat membantu keluarga Wang, itu tidak ada hubungannya dengan dia, ini semua tentang wajah Wang Defu. Memikirkan hal ini, dia meminta semua karyawan Fukang Pharmaceutical untuk kembali bekerja, lalu ibu dan putrinya masuk ke dalam mobil dan bergegas kembali ke villa keluarga Wang. Di keluarga Wang, Wang Defu sedang berbaring di sofa dengan tatapan kesepian. Kemarin, dia telah mengerahkan seluruh energinya dan menggunakan semua kontaknya. Sayangnya, di bawah tekanan janda hitam, tidak ada yang berani melakukannya pinjami dia 1 sen. Dia tidak pergi ke Fukang Pharmaceutical hari ini karena dia memiliki perusahaan itu sendiri dan tidak ingin menyaksikan perusahaan itu disita oleh bank. Mengingat sulitnya memulai bisnis, sudut mataku perlahan menjadi lembab. Tetapi saat ini, pintu terbuka dengan keras, dan Hao Hongmei serta Wang Ziyan berlari masuk dari luar. Dia perlahan duduk dari sofa, memandangi istri dan putrinya yang berwajah jelek dan bertanya, apakah perusahaannya sudah ditutup? Wang Ziyan berkata, tidak, perusahaannya belum ditutup, semuanya normal. Defu bertanya, seseorang dari bank belum datang? Tidak. Wang Ziyan ragu-ragu dan berkata, Ye Bufanlah yang membantu kami membayar kembali semua hutang bank, jadi tidak disita. Apa? Wang Defu berdiri dari sofa. Dia melompat dan berkata dengan penuh semangat, apa yang kamu bicarakan? Apakah kamu berbohong padaku? Berita ini membuatnya bersemangat. Dia akhirnya menyelamatkan kerja keras hidupnya, tapi dia juga sangat terkejut bagaimana Ye Bufan punya begitu banyak uang. Wang Ziyan berkata, beraninya saya berbohong kepada Anda tentang hal sebesar itu. Dia membayar kembali pinjaman bank sebesar 200 juta dolar Tiongkok, dan juga memberi perusahaan 800 juta sebagai modal kerja. Halaman, 200 juta ditambah 800 juta, itu bukan 1 miliar penuh. Bagaimana Xiao Fan bisa punya begitu banyak uang? Wang Defu berkata dengan ekspresi tidak percaya, mengapa yang lain tidak kembali bersamamu? Saya ingin bertanya apa yang terjadi. Ini, Wang Ziyan menutup mulutnya, malu untuk mengatakannya, dan menoleh untuk melihat Hao Hongmei di sebelahnya.
Hao Hongmei membuka mulutnya beberapa kali, tapi tidak ada kata yang keluar. Baru pada saat itulah Wang Defu menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Dia melunasi pinjaman bank dan menyelamatkan perusahaan, yang seharusnya menjadi kebahagiaan besar. Namun tidak ada kegembiraan di wajah kedua orang itu, dan ada yang aneh di dalamnya. Apa yang terjadi? Apakah kamu melakukan sesuatu di belakangku? Hao Hongmei tahu bahwa dia tidak dapat menyembunyikan hal semacam ini bahkan jika dia menginginkannya. Jadi dia berkata dengan sinis, sebenarnya, tidak apa-apa. Dia hanya mengatakan bahwa 1 miliar ini koin Huaxia membalas budi Anda. Kebaikan tidak akan ada hubungannya lagi dengan keluarga kami, dan pernikahan dengan Xiaoyan telah dibatalkan. Wang Defu segera melebarkan matanya dan bertanya dengan tatapan muram, bagaimana ini bisa terjadi? Bumi yang kamu lakukan pada Xiao Fan. Meskipun dia sudah lama tidak berhubungan dengan Ye Bufan, dia yakin bahwa dia mengetahui karakter orang lain dengan sangat baik, dan dia tidak akan pernah melakukan ini jika dia tidak benar-benar marah. Dan dia juga tahu siapa istri dan putrinya, dan mereka pasti telah melakukan sesuatu yang berlebihan. Hao Hongmei memandang Wang Ziyan dan berkata, Xiaoyan, sebaiknya katakan padaku. Wang Ziyan menggigit bibirnya dan akhirnya mengatakan yang sebenarnya tentang apa yang terjadi, mulai dari pesta koktail tadi malam dan melanjutkan semua yang baru saja terjadi. Bajingan, apa pendapatmu tentang meminta Xiao Fan berlutut dan meminta maaf? Wang Defu sangat marah. Kemudian dia menembakkan busurnya dari kiri ke kanan, dan baik ibu maupun anak perempuannya tidak dapat mentolerirnya. Mereka menamparkan mulut mereka lebih dari selusin kali, dan kemudian mereka sedikit melampiaskan amarah mereka. Aku sudah memberitahumu sejak lama bahwa kamu harus memiliki hati nurani. Bagaimana kamu bisa melakukan ini? Xiao Fan menyembuhkan luka Xiaoyan dan melakukan banyak hal untuk keluarga kami. Sekarang kamu akan memaksaku melakukan hal seperti ini. Pergi untuk meminta maaf kepada orang lain, dan hati nuraninya dimakan oleh anjing. Saya sudah katakan sebelumnya bahwa hanya mereka yang berbudi luhur yang akan diberkati. Hal terpenting dalam hidup adalah kebajikan, dan kalian berdua sangat tidak berperasaan. Hao Hongmei telah menikah dengan Wang Defu sejak ini adalah pertama kalinya dalam beberapa tahun saya dipukuli, dan butuh waktu lama untuk pulih. Bab ini belum selesai, silakan balik halamannya. Setelah beberapa saat, dia mengusap pipinya yang bengkak dan berkata dengan ekspresi malu, suamiku, kami juga tahu kami salah. Tapi menurutku kita tidak bisa menundanya, nyawa putrinya karena kejadian ini. Ini masalah besar, mengapa Anda tidak memberitahu Xiao Fan bahwa kami tidak akan membatalkan pertunangan? Saya tidak akan mengatakannya, saya tidak punya wajah untuk mengatakannya. Wang Defu sangat marah, saat Xiaoyan cacat, aku bilang aku ingin membatalkan pertunangan. Apa katamu? Ayolah, kamu tidak menyetujuinya, hanya untuk membuat Xiaoyan mengandalkannya. Nanti, Xiao Fan menyembuhkan luka putrinya, tapi kamu tidak menyukainya dan ingin memutuskan pertunangan lagi dan lagi. Jangan kira aku tidak tahu tentangmu. Pikiran kecil itu. Sekarang, melihat Xiao Fan punya uang dan masa depan, dan kamu berpikir untuk bertunangan, bagaimana bisa sesuatu di dunia ini begitu murah? Hao Hongmei juga kehilangan kesabarannya dan berkata, bisakah kamu menyalahkanku? Dia punya begitu banyak uang, mengapa dia berpura-pura miskin ketika dia datang? Kami secara langsung bahwa dia adalah orang kaya dan membantu kami menyelesaikan krisis perusahaan. Sial, kamu bisa mengatakan hal seperti itu. Defu berkata dengan marah, Xiao Fan sangat bijaksana dan ingin membantu keluarga Wang kami dan menjaga harga diri saya, jadi itu sebabnya kamu melakukannya. Orang miskin mencintai orang kaya, mereka meremehkan orang lain, dan sekarang mereka memukulinya, menyalahkan orang lain. Wajah Hao Hongmei memerah setelah dimarahi, dan dia akhirnya berkata tanpa malu-malu, saya akui bahwa aku selalu ingin Xiaoyan menikah dengan keluarga kaya, tetapi itu juga karena ini. Putriku, kamu tidak dapat membatalkan pernikahan ini apapun yang terjadi. Carilah Xiao Fan sekarang kamu hadapi. Petik 2. Saya menyesal sekarang. Apa yang saya lakukan sebelumnya? Xiao Fan ditakdirkan untuk bukan menjadi orang biasa, dan Anda pasti akan menyesalinya di masa depan.
Petik 2. Wang Defu hampir melampiaskan amarahnya, dan berkata dengan sedih ekspresi, lupakan saja, kamu tidak bisa memaksakan masalah ini, putrimu tidak diberkati, dan dia ditakdirkan untuk tidak mendapatkan berkah ini. Wang Zian berkata dengan enggan, tidak bisakah kamu memikirkan cara? Dan berkata, apa yang dapat kamu lakukan? Pernahkah kamu melihat bahwa Xiao Fan datang ke sini untuk memutuskan pertunangan? Tanda tanya. Keluarga Wang kami mengalami kesulitan. Mereka baik dan benar, dan mereka ingin membantu kami menyelesaikan kesulitan sebelum memutuskan pertunangan. Jika kita memperlakukan mereka dengan baik, mungkin ada secercah harapan. Namun akibatnya, Anda telah menyebabkan banyak hal, dan pernikahan ini pasti tidak akan bertahan lama. Bab 639, setetes kebaikan harus dibalas dengan mata air. Tapi, apakah kita akan menyerah begitu saja? Hao Hongmei tampak tidak mau. Orang sering mengatakan mereka melewatkan 1 miliar. Dia tidak tahu berapa ratus juta yang dia lewatkan saat ini. Orang hanya akan membeli 1 miliar koin Huaxia secara acak. Aset sebenarnya pasti lebih dari ini. Berkali-kali, mereka berfantasi agar putri mereka menikah dengan keluarga kaya, tetapi ketika keluarga kaya datang, mereka tidak menyukainya. Apalagi yang bisa kami lakukan jika tidak? Kami hanya bisa mengatakan bahwa keluarga Wang kami tidak memiliki berkah ini dalam hidup kami. Wang Defu merasa sangat menyesal karena kehilangan menantu yang baik seperti Ye Bufan, tapi dibandingkan dengan mereka berdua wanita, dia lebih rasional dan memahami hal ini. Setelah mengatakan itu, dia menggelengkan kepalanya dan berjalan menuju pintu. Wang Zian bertanya, ayah, apa yang akan kamu lakukan? Wang Defu berkata, tentu saja, untuk menemukan Xiao Fan. Wang Zian berkata dengan wajah terkejut, ayah, apakah kamu akhirnya bersedia memberitahunya? Pendapatnya, selama Wang Defu bersedia melapor, masih ada harapan untuk memperbaiki masalah ini. Jika saya mengetahui hal ini, mengapa saya melakukannya sejak awal? Wang Defu berkata tanpa menoleh ke belakang, menyerah saja. Saya akan meminta maaf kepada Xiao Fan. Ye Bufan duduk di Lamborghini Wang Suening dan bertanya, mengapa kamu di sini? Saya khawatir Anda tidak dapat membatalkan pernikahan, jadi saya ingin datang dan melihat apakah saya dapat membantu. Ye Bufan berkata, Anda sudah di sini sebentar. Kan, sudah lama sekali, sedikit lebih awal dari pria itu si Tianqi. Kata Wang Suening, pada awalnya, Anda sangat senang memberi pelajaran kepada kedua pria itu dan tidak muncul kemudian menindasmu dan melangkah maju untuk melampiaskan amarahmu. Ye Bufan tersenyum, merasa sedikit tersentuh saat melihat wanita itu begitu peduli padanya. Wang Suening berkata sambil tersenyum, saya tidak menyangka Anda bersembunyi begitu dalam dan menjadi begitu kaya. Anda hanya menghabiskan 1 miliar. Jika saya tahu Anda adalah orang kaya yang tidak terlihat, saya akan meminta Anda untuk mendukung saya. Ye Bufan tersenyum dan berkata, sudah terlambat, saya telah menghabiskan sedikit uang yang saya miliki, dan terserah pada Anda untuk mendukung saya. Petik 2. Hanya kamu yang percaya padaku padanya dengan menawan dan berkata, tetapi Anda begitu murah hati. Untuk membatalkan pernikahan, saya sebenarnya menghabiskan 1 miliar untuk itu. Saya khawatir keluarga Wang kami tidak dapat mengumpulkan uang sebanyak itu sekaligus. Ye Bufan mengatakan bahwa dia telah melakukannya membantu Wang Defu sebelumnya. Saya berbicara tentang urusan keluarga saya. Saya pikir, bab ini belum selesai, silakan balik halamannya. Bahwa perbuatan baik akan mendapat pahala. Saya pikir itu semua bohong, tapi sekarang tampaknya memang demikian. Wang Suening berkata sambil menghela nafas, jika kamu tidak menyelamatkan Wang Defu saat itu, kamu akan jatuh sakit. Tidak akan ada orang yang mengirimkan uang kepadamu. Jika aku tidak bersikeras untuk mengirimkan uang ke keluargamu, Fukang Pharmaceutical akan hancur total kali ini, waktu, apalagi menerima sejumlah besar 1 miliar. Namun, orang seperti Anda yang membalas kebaikan akan tetap membayar. Sebenarnya tidak banyak, dan keluarga Anda juga menyelamatkan Wang Defu, dan Anda membantu Wang Zian menyembuhkan luka-lukanya telah dilunasi sejak lama. Bahkan jika kamu tidak memberikan uang, kamu tidak berhutang apapun pada keluarga Wang. Ye Bufan berkata,
ibuku telah mengajariku sejak aku masih kecil, setetes kebaikan harus dibalas mata air, dan Paman Defu adalah orang yang sangat baik. Dia adalah salah satu orang yang paling saya hormati. Setetes kebaikan harus dibayar dengan mata air. Ini pepatah yang bagus, kata Wang Suening sambil tersenyum. Dia berkata, kalau begitu aku membantumu hari ini, bagaimana kamu harus membalas budiku? Bagaimana kalau aku memberimu kesempatan dan mengubah pacar palsumu menjadi pacar asli? Kerinduan di matanya. Dia mengalami mimpi yang sama akhir-akhir ini, bermimpi bahwa pria ini benar-benar menjadi pacarnya. Ye Bufan bukan lagi bocah cuek seperti dulu. Ia tahu kalau gadis ini sangat tertarik padanya. Meskipun saya ragu-ragu sejenak, saya merasa ada beberapa hal yang harus dijelaskan. Jadi dia tersenyum dan berkata, saya akan menyukainya, tapi saya tidak tahu apakah pacar saya setuju. Wang Suening berkata dengan terkejut, pacar. Bukankah kamu baru saja memutuskan pertunangan? Petik 2. Ye Bufan berkata, alasan mengapa saya datang ke kota Jiangbei untuk memutuskan pertunangan adalah karena saya punya pacar, dan ada lebih dari satu. Ekspresi Wang Suening berhenti pada awalnya, dan kemudian tersenyum, kamu membual lagi. Ye Bufan menyembunyikan senyumnya, berkata dengan tatapan serius, memang benar, aku punya pacar, dan ada banyak. Wajah Wang Suening langsung menjadi sangat jelek, dan dia bertanya dengan suara gemetar, apa yang kamu katakan itu benar? Awasi mobilmu saat mengemudi. Dia begitu bersemangat hingga dia bahkan lupa bahwa dia sedang mengemudi, dan Lamborghini melaju ke arah jalur yang berlawanan. Untungnya, Ye Bufan bereaksi cepat dan mendorong kemudi. Kemudian dia melewati sebuah SUV di seberang dan kembali ke penyangganya. Wang Suening juga terkejut, tapi masih bertanya dengan keras kepala, jawab pertanyaanku. Kita akan segera pulang, ayo kembali. Bab ini belum selesai, tolong balik halamannya. Dan bicarakan itu. Wanita di depannya lebih serius dari yang mereka bayangkan. Untungnya, mereka tidak jauh dari villa, dan mereka segera memarkir mobil di lantai bawah. Setelah naik ke atas, Wang Suening bertanya lagi, katakan padaku, apakah yang kamu katakan itu benar? Ye Bufan mengangguk. Meskipun dia telah mempersiapkan mentalnya sejak lama, setelah menerima jawaban positif, hati Wang Suening langsung ditelan oleh kesedihan yang sangat besar, dan dia bertanya dengan suara gemetar, berapa banyak pacar yang kamu miliki? Ye Bufan mengulurkan menamparkan dan berkata, 5. Brengsek, kamu playboy. Air mata di mata Wang Suening tidak bisa lagi ditahan, dan meledak sebuah ledakan. Ye Bufan menggelengkan kepalanya tak berdaya, tapi rasa sakit jangka panjang dari hal semacam ini lebih buruk daripada rasa sakit jangka pendek. Saat ini, ponsel di sakunya berdering. Itu adalah panggilan Wang Defu. Panggilan tersambung, dan pihak lain berkata, Xiao Fan, aku menunggumu di kedai terakhir kali. Datanglah dan mari kita ngobrol. Oke, aku akan segera ke sana, menutup telepon dan menghadap kamar Wang Suening. Dia berteriak, tenang sebentar, saya akan keluar sebentar. Setelah itu, dia keluar kamar dan naik taksi ke kedai tempat dia dan Wang Defu makan malam terakhir kali. Setelah kedua orang itu duduk, Wang Defu mengambil gelas anggur dan berkata, Xiao Fan, Paman Defu, terima kasih telah banyak membantu keluarga kami, dan meminta maaf atas nama bibimu dan Xiaoyan. Berkata, Defu Paman, masa lalu sudah berakhir, tidak ada yang perlu dikatakan. Saya juga ingin meminta maaf kepada Anda. Faktanya, saya datang ke Jiangbei kali ini untuk memutuskan pertunangan, dan saya gagal memenuhi kebaikan Anda kepada saya. Wang Defu menghela nafas dan berkata, ini masalah takdir. Kamu tidak bisa memaksakannya, itu karena keluarga kami Xiaoyan tidak mendapat berkah dan merindukan pemuda baik sepertimu. Berkata lagi, Xiao Fan, kudengar kamu memukuli si Tianqi dan Ku Ling Feng hari ini. Keduanya tidak mudah untuk dipusingkan di kota Jiangbei. Sekarang setelah masalahnya selesai, kamu harus kembali ke kota Jiangnan. Sesegera mungkin. Paman Defu, masih ada beberapa hal yang harus aku lakukan, jadi aku tidak bisa pergi untuk saat ini. Ye Bufan tahu betul bahwa Wang Defu ada di sini demi keselamatannya sendiri, tapi jika dia benar-benar pergi,
saya takut kemarahan si Jia dan si Hawao akan dilampiaskan ke Fukang Pharmaceutical, dan saya khawatir keluarga Wang akan mengalami bencana. Dan dia benar-benar tidak menganggap serius kedua orang ini. Jika mereka berani mengganggunya, hanya bisa dikatakan bahwa mereka mencari kematian mereka sendiri. Bab 640, hasilkan uang dari makan makanan lunak. Wang Defu menghela nafas dan berkata, "Nak, kamu tidak tahu seberapa kuat si Jia dan Kuling Feng. Jika kamu bertanya padaku, kamu harus keluar dan bersembunyi selama beberapa hari. Jika ada yang harus kamu lakukan, tangani saja, nanti." "Tidak perlu," kata Ye Bufan, "jangan khawatir, Paman Defu, saya mengetahuinya dengan baik." Wang Defu bertanya, "Anda bersikeras untuk tinggal, apakah ini untuk wanita tertua dari keluarga Wang?" Ye Bufan mengangguk, "Itu benar. Faktanya, dia tidak ingin meninggalkan kota Jiangbei untuk saat ini. Ada 3 alasan utama, salah satunya adalah masalah yang dijanjikan kepada Wang Xuening belum selesai, dan yang lainnya adalah dia tidak ingin melibatkan Wang Defu. Selain itu, jaraknya tidak terlalu jauh dari dimulainya rencana senjata surgawi, jadi tidak perlu khawatir. Nona Wang memang baik, dia pasti cakap, tampan, dan karakternya terkenal." Wang Defu berkata, "Tapi Xiao Fan, Paman Defu masih ingin mengingatkanmu bahwa aku mendengar Wang Xuening telah bertunangan sebelumnya. Pihak lain masih merupakan tuan muda di ibu kota kekaisaran, dan kebanyakan orang tidak mampu mengacaukannya. Saya rasa keluarga Wang tidak akan setuju dengan Anda dan dia keluarga, jadi kamu harus siap mental." Menurutnya, Ye Bufan, meski mampu dan kaya, ia tetap kalah dengan Wang Xuening yang berasal dari keluarga bangsawan. Ye Bufan tahu bahwa ini adalah pengingat yang baik dari orang yang lebih tua, jadi dia mengangguk dan berkata, "Saya mengerti, Paman Defu. Saya tahu Anda punya ide sendiri. Paman Defu hanya bisa mengingatkan Anda sebanyak itu. Ya, Xiao Fan, farmasi Fukang kami hanya membutuhkan 200 juta koin huaxia. Anda dapat mengambil kembali sisanya." Petik 2. Ye Bufan berkata, "Tidak perlu, Paman Defu, karena saya tidak mengambil uang yang saya berikan, alasan untuk kembali. Dan saya tidak kekurangan uang sekarang, jadi Anda dapat menggunakannya, dan Anda harus memiliki likuiditas, jika tidak maka akan mudah terjadi sesuatu." Melihat ketulusannya, Wang Defu berkata, "Yah, uang itu akan bersamaku dulu. Biarkan saja, jika kamu butuh uang, beritahu saja Paman Defu dan aku akan segera membawakannya kepadamu." Ye Bufan tersenyum dan mengangguk, tanpa banyak bicara. Jika dia kekurangan uang, 800 juta huaxia koin tidak akan membantu sama sekali. Wang Defu tiba-tiba bertanya, "Ngomong-ngomong, Xiao Fan, Paman Defu, tolong tanyakan, kenapa kamu tiba-tiba punya begitu banyak uang?" Ini adalah hal yang paling membuat dia penasaran. Jika itu orang lain, dia pasti akan berpikir bahwa Bufan telah melakukan kegiatan yang memalukan. Tapi Wang Defu tidak berpikir demikian. Pertama, dia percaya pada karakter Ye Bufan. Kedua, bahkan jika dia melakukan hal-hal yang berantakan dan kotor, dia tidak akan bisa mendapatkan banyak uang. Bab ini belum selesai, silakan balik halamannya. Ye Bufan sudah memikirkan kata-katanya, "Paman Defu, saya bos Longteng Pharmaceutical, dan saya memiliki 100% sahamnya. Saya juga mengembangkan kecantikan kulit lotion dan pil Longyang." Sebenarnya seperti ini. Ekspresi keterkejutan melintas di wajah Wang Defu, dan kemudian dia merasa lega. Tak heran jika Ye Bufan mampu menyerahkan hak keagenan lotion kecantikan kulit dan pil Longyang kepada Fukang Pharmaceuticals hanya dengan satu kalimat. "Xiao Fan, kamu benar-benar muda dan menjanjikan." Wang Defu menggelengkan kepalanya lagi ketika dia mengatakan ini. Hatinya dipenuhi dengan kekecewaan. Setelah itu, keduanya berhenti membicarakan topik formal tersebut dan mulai minum dan mengobrol. Beberapa jam kemudian, Wang Defu pergi, dan Ye Bufan juga kembali ke rumah Wang Xuening. "Ketika saya kembali, saya pikir dia belum makan malam, jadi saya mengemas beberapa hidangan di restoran dan membawanya kembali. Ketika dia naik ke atas, dia masih memikirkan bagaimana menjelaskan masalah ini kepada Wang Xuening dan menghibur gadis itu sebanyak mungkin.
Namun ketika dia membuka pintu, dia menemukan Wang Xuening sedang duduk di sofa ruang tamu, menonton TV dengan kedua kakinya yang panjang dan putih. Ekspresi wajahnya juga semakin melembut. Dari waktu ke waktu, dia akan tertawa beberapa kali sesuai dengan konten di TV, dan tidak ada jejak emosi. Melihat dia masuk, dia berdiri dari sofa dan berkata, "Kamu kembali." Ah, Ye Bufan masih merasa sedikit tidak nyaman dengan perbedaan yang begitu besar dan bertanya, "Apakah kamu baik-baik saja?" Berkata sambil tersenyum, "Tidak apa-apa, bukankah itu baik untukku?" Ye Bufan berkata, "Tapi, barusan kamu." Sebelum dia selesai berbicara, Wang Xuening berkata, "Saya mengerti, bagaimana kamu hidup adalah kebebasanmu, meskipun aku tidak bisa menerima bahwa kamu adalah pacarku yang sebenarnya. Tapi tidak apa-apa untuk berpura-pura. Bagaimanapun, aku setuju untuk menggunakannya sebagai tameng untuk saat ini, dan mari kita bicarakan masa depan nanti, sesegera mungkin, menurutmu begitu. Aku tidak bisa membiarkanmu pergi sebelum masalah ini selesai." Oh, Ye Bufan menghela nafas lega ketika dia melihatnya berpikir seperti ini, dan menyerahkan paket itu di tangannya, makan berkata, "Kamu belum makan. Aku membawakannya untukmu." Wang Xuening berkata, "Aku tidak makan makanan yang dibuat di restoran ini, aku ingin kamu membuatkannya untukku. Tidak perlu menyia-nyiakannya seperti ini. Sebenarnya, saya sudah makan makanan ini, dan rasanya masih enak. Saya tidak akan melakukannya jika tidak," kata Wang Xuening, "pokoknya, Anda sekarang." Bab ini belum selesai, tolong balik halamannya. Pacar sementaraku, dan aku harus mengeksploitasimu sepenuhnya. Karena makanan yang kamu masak adalah yang aku suka, kenapa? Kamu tidak menyimpannya untuk tahun baru. Bufan tidak punya pilihan selain pergi ke dapur dan memasaknya untuk Wang Xuening. Setelah makan, dia mengajak Ye Bufan untuk memijat seluruh tubuh, lalu pergi tidur dengan puas. Keesokan harinya, mereka berdua sarapan bersama. Wang Xuening berkata, "Ngomong-ngomong, kamu diberhentikan sekarang, kan? Apakah kamu ingin aku memperkenalkanmu pada pekerjaan baru? Bekerja di kosmetik kecantikan Shengxi kita." Ye Bufan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Lupakan, aku ingin mengambil cuti beberapa hari." "Benar, bagaimanapun, kamu adalah orang kaya sekarang, dan kamu tidak perlu membayar banyak uang." Pada titik ini, Wang Xuening tiba-tiba menunjukkan ekspresi bergosip dan bertanya, "Bisakah Anda memberitahu saya dari mana Anda mendapatkan uang itu?" Benarkah? Dia memang penasaran. Dia tidak tega bertanya kemarin, tapi dia tidak bisa menahannya hari ini. Sederhana sekali, makan saja makanan lunak. Kamu bahkan tidak punya kata-kata serius untuk diucapkan. Wang Xuening meletakkan sumpitnya, menyeka mulutnya dan berkata, "Kamu boleh makan makanan lunak di rumah, aku harus pergi bekerja." Setelah dia pergi, Ye Bufan mengeluarkan ponselnya dan menelepon Ouyang Lan. Dia menjelaskan masalah tersebut secara singkat dan memberitahu ibunya bahwa pernikahannya telah dibatalkan. "Dari dirimu sendiri," dan kemudian menutup telepon. Pada saat yang sama, di sebuah rumah mewah, Kuling Feng yang pucat berdiri di depan seorang lelaki tua dan seorang lelaki parubaya, sekitar 60 atau 70 tahun. Dia mengenakan seragam seni bela diri berwarna kuning angsa, berdiri di sana dengan tangan di belakang punggung, memancarkan aura yang kuat. Itu adalah Xia Hawao, murid kepala sekte Hollow dari timur, yang berdiri di sampingnya. Pemuda itu adalah guru Kuling Feng, murid tertua Xia Hawao, Ding Ziqian. Di antara murid Xia Hawao, Kuling Feng memiliki kualifikasi seni bela diri terbaik. Dia telah mencapai tahap awal level Xuan pada usia 30 tahun. Jenis budidaya ini tidak terkendali. Dia bangga pada dirinya sendiri di mana-mana, dan bahkan dilatih olehnya sebagai penerus masa depannya. Melihat muridnya terluka, Xia Hawao bertanya dengan marah, "Ling Feng, siapa yang menyakitimu seperti ini?" Dia sangat marah sehingga berani menyerang muridnya di Jiangbei. Dia sama sekali tidak menganggapnya sebagai guru nomor 1 di matanya. Akhir bab ini.